Untuk lebih jelasnya, sedikit memberikan gambaran nih Bu, gimana sih contoh ketika membutuhkan coaching atau kita membutuhkan mentoring nih Bu? Iya. Jadi kalau kaitannya kita sebagai leader di dalam pekerjaan, bisa memilih kapan kita melakukan pendekatan coaching dan kapan melakukan pendekatan mentoring. Kadang-kadang di dalam situasi bekerja, membutuhkan atau suasana atau kegiatan itu waktu yang lebih singkat atau lebih cepat. Nah, ini kadang-kadang mentoring yang keluar, instruksi. Langsung ya Bu? Iya, karena kalau coaching tadi karena menggali, dia harus menggali. Jadi si coaching-nya harus tersadarkan sendiri. Jadi ketika kita nanti situasinya lebih cepat atau membutuhkan mendesak, ketika kita melakukan coaching terkadang kurang kena ya. Jadi kita harus juga sebagai leader, situational leadership nih harus dipakai. Jadi biasanya coaching untuk penggalian karir, pengembangan karir ke depan, atau pekerjaan. Perencanaan Iya, perencanaan. Lalu pengembangan-pengembangan atau proyek-proyek yang membutuhkan waktu yang lama nggak waktunya. terlalu mendesak. Nggak terlalu mendesak. Nah, makanya kalau di beberapa mazhab, pendekatan coaching dan mentoring ini tidak dipisah. Tapi memang ada beberapa mazhab yang menyatakan kalau coaching, pure coaching karena dia hanya menggali pertanyaan. Kalau mentoring hanya transfer knowledge. Tapi kaitannya dengan performance di organisasi akan lebih powerful kalau kita combine-kan dua pendekatan ini, Lebih bagus di coaching dan mentoring. nggak perlu sendiri-sendiri ya Bu, oh coaching di periode tertentu, mentoring di periode tertentu, tapi bisa di-combine juga ya ternyata itu ya. Nah pertanyaan selanjutnya Bu, ini yang paling menarik ya Bu, karena memang, coaching dan mentoring itu kan masih sering dimiskonsepsikan ya Bu, oh saya melakukan coaching nih, padahal, bentuknya adalah penugasan, langsung memberikan arahan. Nah kalau dari penjelasan Ibu tadi kan itu mentoring ya. Nah Bu, boleh share Bu, kesalahan-kesalahan yang mungkin sering kita lakukan ketika melakukan mentoring dan coaching ya, Bu? Iya. Jadi untuk, sebagai seorang coach itu ada beberapa skill dasar yang harus kita miliki dan sebagai seorang leader. Skill dasar untuk melakukan proses coaching adalah kita harus memiliki kemampuan mendengar yang lebih banyak. Jadi powerful-nya, stressing-nya kalau coaching adalah di mendengar. Di mendengar dan nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang powerful sehingga si coach bisa mendapatkan solusi dari diri dia sendiri. Mentoring ya berarti mentor harus memiliki kompetensi yang lebih tinggi atau jam terbang yang lebih tinggi, sharing tentang pengalamannya, skill-nya, sehingga nanti didapatkan transfer knowledge. Jadi kalau mentoring kesannya posisinya mentor di atas ya, mentinya di bawah. Tapi ketika kita coaching itu kemitraan, Oh, sejajar, setara. oke. Dan harus ada rasa trust lebih dahulu ketika kita melakukan coaching, sehingga coach kita mau lebih terbuka. Ini aku konfirmasi, Bu, berarti kalau tadi Ibu mengatakan bahwa skill dasarnya adalah mendengarkan ya, berarti banyak dong, mungkin dari teman-teman yang, belum terbiasa mendengarkan langsung mengarahkan ya, Bu, ya? Itu sering ya, Bu, ya? Tapi memang semuanya proses belajar ya Mas Rifa. Jadi memang skill coaching ya khususnya dibutuhkan banyak latihan karena tadi dia harus lebih banyak mendengar, bisa memberikan pertanyaan yang powerful dan coach bisa tergali Nah, itu menarik solusinya. sobat pembelajar. Jadi kita Yap. harus siap mendengarkan, kemudian bisa mengumpan balik ya, Masya Allah. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Bu. Ini masih banyak sekali orang yang penasaran, gimana sih memulai untuk membudayakan mentoring dan coaching ini, Bu, di organisasi? Iya, khususnya kalau kita di Kementerian Kesehatan, kita sudah meluncing gerakan perubahan budaya kerja. Salah satu poin utamanya adalah mandatory knowledge sharing. Ada pengembangan kompetensi di sana. Akan sangat baik jika organisasi bisa membuat suatu saluran atau kegiatan sehingga para pegawai bisa melakukan sharing knowledge secara periodik misalnya. Atau memanfaatkan teknologi informasi. Kita di Kemenkes Corpus sudah ada knowledge management system. Oh, KMS ya? KMS. Jadi teman-teman nanti bisa akses di knowledge management system. Di situ teman-teman bisa saling berbagi pengetahuan, berarti mentoring. Lalu ada sumber-sumber pembelajaran yang lain yang bisa diakses di sana. Kalau membudayakan coaching harus dimulai dari pertama mungkin ada contoh ya atau peran dari para pimpinan di unit kerja sebagai seorang leader agar dapat lebih melaksanakan dialog kinerja. Jadi dialog kinerja untuk SKP itu amanatnya sebenarnya sebulan sekali dilakukan secara rutin menurut Permenpan. Nah, itu bisa menjadi wadah kita untuk melakukan coaching dan mentoring kepada anggota tim kita. Oke, jadi dimulainya memang, harusnya top down ya, Bu, ya, dari
peran leader dulu, kemudian itu membiasakan diri dengan tim kerja yang ada ya. Dan pastinya didukung dengan regulasi, contohnya tadi mandatory kalau di Kementerian Kesehatan itu melalui KMS ya, Bu, ya. Nah, gitu dia sobat pembelajar, Masya Allah. Jadi, hari ini kita insightful banget, semoga jadi bahan buat teman-teman semua ketika mau memulai melaksanakan coaching dan mentoring, biar pelaksanaannya itu tidak keliru lagi ya, Bu. Nah, terima kasih banyak ya, Bu. Jadi, untuk hari ini kita cukupkan ya. Buat sobat pembelajar jangan lupa untuk mengikuti Corporate University dan juga Kementerian Kesehatan untuk melihat podcast-podcast di seri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Terima kasih.